Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita sehat sempat, yang memberi kita waktu luang, yang memberi kita umur panjang, yang memberi kita segala macam kenikmatan yang ada di dalam diri kita yang seberapapun kita berusaha untuk menghitungnya gak akan pernah bisa terhitung. Maka termasuk di antara kenikmatan yang paling tinggi adalah nikmatnya Islam dan juga nikmatnya iman. Nikmat Islam kita terjaga, nikmat iman kita terjaga, nikmat sama Allah Ta'ala dikasih kesempatan sholat, dikasih kesempatan puasa Ramadan, dikasih kesempatan merayakan hari raya. Arpe halal bihalal kok koyok telat banget. Syawale sentek, wis mlebu meh bodo kaji. Nanti arpe halal bihalal kok koyok piye ngono wis gak usah cerita. Mungkin-mungkin kita semuanya minal maghfurin. Yang penting mungkin-mungkin kabeh dijabah donga-dongane sama Allah Ta'ala, dikasih pengampunan setinggi-tingginya, dibersihkan dohir batin kita, dikasih sama Allah Ta'ala hidayah untuk melihat yang baik-baik, dengar yang baik-baik, merasakan yang baik-baik, pergi ke tempat-tempat yang baik, duwe konco api-api. Ini nikmat yang luar biasa. Jadi apa yang terjadi di dalam diri kita ini adalah perjalanan masing-masing dari kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang dikasih banyak nggak boleh diiriin. Nanti yang saya dikai oke kalau Gusti Allah berarti memang jatahnya orang itu banyak. Tapi dari sekian banyak kenikmatan ini nggak ada yang lebih nikmat ketika kita ditambahi Islam imannya sama Allah Ta'ala. Berarti wes sholat ditambahin sholate, ditambahin khusyuk sholate. Kita dulu sholat subuh dikasih tambahan sholat qobliyah subuh, dikasih tambahan sholat sunnah fajar, dikasih tambahan sholat tahajud. Nah itu berarti ditambahi Islam imani sama Allah Ta'ala. Dulu kita mungkin rutinane seminggu sepisan, dibuka Kemis isuk, dibuka Sabtu awan, dibuka berarti apa? Ditambah Islam imannya sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena wadah-wadah kebaikannya ditambah berarti. Apalagi kalau kita dikasih hidayah, dikasih kesempatan sama Allah Ta'ala, kaki kita melangkah ke tempat-tempat ini. Rutinan neneng kampung dalam ini wis akeh hasilnya. Wong ulu delok umine ulu wis repot atau ulu Semaan, Senin, Rabu, semaan Jumat, semaan mik nang omahe sapa wae. Itu undangane akeh. Urung undangan manten, urung undangan akikah, urung sembarang pindah omah yo kok. Ruwe patuh yang bencana. Jadi rutinannya kita ini rutinannya kampung dalam ini. Duwe burdan, duwe khairun nisa, punya jadi kumpulan anak muda ada, kumpulannya orang yang sepuh-sepuh ada, kumpulannya anak kecil bahkan ada. Burdah junior. Berarti apa? Berarti kita ini ada di lingkungan yang segala macam bentuk kebaikan itu istilahnya kalau gelas disokne karo Gusti Allah. Disokne. Siapapun dari kita ini punya kesempatan untuk nyari-nyari kebaikan. Kita semuanya dikasih jalan yang benar untuk ngisi waktu-waktu kita biar tambah terus iman Islamnya sama Allah Ta'ala. Maka ini kenikmatan yang luar biasa. Lebih daripada nikmatnya jadi orang kaya, lebih daripada nikmatnya orang punya jabatan. Kalau hal-hal yang semacam itu nenggone hati, kadang-kadang istilahnya kita kalau lagi lapar banget, nenggone ngarepe mek tahu tempe kecap wis enak. Dok ceplok dikei kecap wis enak. Tapi lek pas ketemu wareg, neng ngarepe gule sate lho kok gak enak. Maksudnya
bisa makan pun cuman seberapa. Ya, apalagi tambah sepuh. Ya, apalagi tambah usia koyoke lambungnya mengkeret. Ya. Rong sendok wis sangat. Nggih, bek wisan wetengku. Nggih ulun eleng nikmon biyen ini ulun nggih tuku minggir sarapan minggir nggih diparuh loro. Siji di separuh dikit sarapan, separuh dikit mangan awan. Nah, berarti nek kok dikit banget, mohon ini wis warak segini. Nggih. Berarti apa? Berarti ya itu, berarti nikmat makan itu cuma segitu aja. Nggih. Nikmat harta itu cuma segitu aja. Nikmat pakai baju itu cuma segitu aja. Nggih. Jadi kalau misalkan kita nggak belajar untuk menikmati keislaman dan keimanan kita, nggih. Kalau kita nggak belajar menikmati naiknya derajat untuk ruh kita, keadaan hati kita, maka segala hal kenikmatan di dunia ini rasanya sepo, men. Cuman sesuatu yang cuman lewat aja, cuman lewat aja, akan berlalu dengan berlalunya zaman, akan rusak dengan rusaknya zaman, akan hilang dengan hilangnya diri kita di atas muka bumi ini. Tapi ketika yang ditinggal sing dikei karo Gusti Allah Islam iman, kita sekarang ini duduk di majelis, kita sekarang ini ngaji, kita sekarang ini melakukan kebaikan, insya Allah nanti kita nggak ada, anak cucunya kita bakalan ganti. Gitu, tempat madrasah, masjid, dari zaman dulu ada sampai sekarang ada. Orang salat jamaah ini ada terus. Nah, kalau kita memasukkan diri kita di dalam perkara-perkara yang semacam itu, kita meninggal, kita ngasih tahu anak kita, nah masjidnya dijogo, nah amaliae dijogo, nah tinggalane abahe rutinan-rutinane dijogo. Biyen kaikmu sing melok rutinan, saiki abahmu melok rutinan, saiki awakmu nggih, cucu-cucuku ini yang gantiin mereka untuk ikut rutinan-rutinan yang semacam itu. Maka apa yang terjadi? Ketika kita meninggal, kirimannya tambah terus. Nah, dan itu adalah sebaik-baik kiriman. Itu adalah seindah-indahnya kiriman. Seindah-indahnya kiriman. Kalau para ulama itu, bahkan Rasulullah mengibaratkan orang di dalam kuburan ini kayak kal-gharib, yang gharib fil bahar, kayak manusia-manusia yang lagi tenggelam di dalam sungai atau di dalam laut. Mereka minta tolong, tapi mulutnya ini nggak keluar suara. Tenggelam itu kan nggak keluar suaranya karena dia ada di dalam air. Orang ketika di alam kubur itu kayak gitu, kayak kalgorik, kayak orang yang tenggelam. Yang dicari apa? Yang dicari ini adalah kiriman, uluran tangan, uluran kebaikan, kiriman dari yang hidup untuk bisa menghidupi mereka di alam kubur, yang akan jadi penerangnya mereka, yang akan jadi peluas kuburannya, yang akan menjadi kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala kirimkan ketika mereka ada di alam kubur. Nah, itu nggak bisa kecuali lewat iman dan juga Islam. Makanya Rasulullah mengatakan semua idamata ibnu Adam yang kota amalu. Orang kalau sudah mati keputus semua amalnya. Illa min salah, kecuali 3 macam. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Ilmu ini mesti enggak kudu ngalim untuk ngasih ilmu itu enggak. Tapi semua dari kita punya porsi untuk bisa investasi di dalam keilmuan. Untuk investasi di dalam keilmuan. Lek duwe ilmu, ya berarti nyampein ilmu. Kalau yang dipunya harta, ayo fasilitasi tempat-tempat pendidikan. Kalau yang dipunya ini adalah harta nggak punya, setelah itu ilmu juga nggak punya, ya paling tidak kita motivasi mereka-mereka yang ada di dalam bidang keilmuan. Jadi anak muda-mudanya kita, ayo kok dan diramein nih, sekolah nih diramein nih, tempat pendidikannya diramein, majelis-majelisnya diramaikan. Nah, itu ada satu aja yang dapat hidayah karena kita suruh atau kita berkat dari lisan kita, nah, tetap dapat kiriman pahalanya. Malaikat Allah Ta'ala ini nggak pernah salah tulis. Malaikat itu nggak pernah salah tulis. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Katanya Allah Ta'ala, setiap dari kita ini nanggung dosanya kita masing-masing. Saya misalkan nanggung dosanya Mbak Lisa, jadi Mbak Lisa nanggung dosa saya, nggak ada. Semua dari kita ini nanggung dosa kita masing-masing. Begitu juga dengan pahala. Setiap dari kita itu dapat pahala kita masing-masing. Gak akan pernah
keliru. Iki melayu rene, iki melayu rene, iki melayu rene. Tidak ada. Jadi setiap kali akar ataupun juga ranting-ranting kebaikan ini bertambah, maka bertambah juga jalan kita untuk dikirimi pahala sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kayak gini-gini ini dilanggengkan. Yang kayak gini-gini ini pasang niat yang baik. Yang pasang niat yang baik, pasang niat yang banyak. Ya Allah, di majelis muga-muga kayak saiki engko bar 100 tahun lagi, 100 tahun lagi kan insyaallah kabeh wis enak iki. Jamin sing ngomong wis enak iki. Ya, jadi 100 tahun lagi muga-muga ada penerusnya, ada penerusnya, ada penerusnya. Terus seperti itu ila yaumil qiyamah sampai akhir zaman. Nah, itu kaitannya dengan apa? Kaitannya sama keikhlasan. Kaitannya sama keikhlasan. Ulun ulun lek ngomong di sini ada majelis Jumat sore, di tempat ini Telmi ada majelis Dalail Khairat yang mungkin umurnya hampir 80-70 tahunan, wis suwi banget enake, itu terjadi. Kenapa kok dilanggengkan sama meskipun jamaahnya nggak tahu akeh, sampai jari abine kok ditoto karo Gusti Allah, mati sitok, mati sitok, mati sitok, mati sitok, mati sitok, wongnya nggak tahu akeh, nah apa namanya nggak kayak majelis-majelis yang baru-baru, tapi langgeng terus. Kenapa? Itu karena ikhlasnya para pendirinya. Jadi wong-wong sing minggu awal pertama kali itu fondasinya majelis itu wong-wong sing luar biasa di dalam harapannya, di dalam keinginannya, di dalam sepak terjangnya untuk meninggalkan kebaikan untuk anak cucunya. Enggak ngarep-opo, enggak melek opo. Muga-muga awake dhewe nggih iso ngoten. Bisa jadi orang yang kayak gitu. Jadi majelisnya kita ini insyaallah panjang umur muga-muga. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah ila anfal qala al-mu'allif rahimahullah taala nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Nggih. Dulun bedhek yang yo lali, ulun yo lali. Nggih. Apa namanya? Kalau yang pertemuan sebelumnya atau sebelum lebaran itu kita bahas tentang al-qaul fi ijtinabil ma'asi, al-qismu tsani. Jadi di dalam Bidayatul Hidayah ini babnya itu dibagi dua. Jadi ada bab ibadah, ada bab ijtinabul ma'asi. Ada bab yang memotivasi kita untuk melakukan ibadah-ibadah. Jadi bar subuh nyapo wae, bar zuhur nyapo wae, bar asar nyapo wae. Jadi diatur ini kebaikan-kebaikan, bab puasa ada, bab haji ada, bab umroh ada, macam-macam. Udah kita selesaikan itu separuhnya. Dan yang separuh kedua adalah ijtinabul ma'asi. Penjagaan diri dari berbagai macam maksiat. Dan ini sebenarnya lebih penting daripada memperbanyak ibadah. Orang meninggalkan maksiat sama orang menjalankan ketaatan. Jadi meninggalkan maksiat sama melaksanakan ketaatan itu lebih dianjurkan kita untuk menghindari maksiat dulu. Ngindari maksiat dulu baru memperbanyak ketaatan. Karena kalau orang maksiat terus dilakoni, maksiat terus yang dilakoni, ini pengampunannya itu sulit. Jadi orang kalau banyak maksiatnya, banyak kesalahannya, banyak durhakanya sama Allah Ta'ala, itu penghapusannya itu kalaupun misalkan lewat ketaatan, tapi itu porsinya kudu wakeh. Jadi harus banyak dulu amal-amal kebaikannya baru bisa menyamai dosa yang kecil. Jadi makanya katanya Rasulullah, kalau tentang kemaksiatan, maka jauhilah sejauh-jauhnya. Tapi kalau tentang ketaatan, maka lakukanlah semampumu. Jadi kalau memperbanyak ketaatan, lakukan semampu kita. Tapi kalau menghindari maksiat, sing ngatuh karo maksiat. Ojo, bahkan deket-deket aja jangan. Deket-deket aja jangan. Kamu sholat misalkan tahajudan mampunya 2 rakaat ya 2 rakaat aja. Mampunya 4 rakaat ya 4 rakaat aja. Mampunya 6 rakaat ya 6 rakaat aja. Terus yang penting kamu istiqomai meskipun cuma sedikit. Tapi kalau misalkan tentang maksiat,
delok wong lanang ganteng misalkan nggih, utawa apa namanya nyaci orang nggih, ngomong yang jelek dan lain sebagainya, itu hindari sebisa mungkin kamu menjauh dari hal tersebut. Nah, itu lebih diutamakan. Dan kalau yang lalu kita sudah bahas tentang illa ma'asallahu ta'ala bihadil a'dha wa hiya al-'ain wal udhun wal lisan wal batn wal farj wal yad wal rijl. Jadi jalan maksiat anggota tubuh kita ini ada 7 macam. Yang 2 sudah kita bahas, yang 2 sudah kita bahas, yang 5 yang belum kita bahas. Apa sing loro iki apa Ustazah? Mata sama telinga. Mata sama telinga. Jadi al-ain wal udhun. Ini 2 jalan maksiat. 2 jalan maksiat. Yang kalau kita bisa menjaga yang 2 ini, insya Allah yang ketiga juga bakalan terjaga. Bahkan yang lainnya insya Allah bakalan terjaga. Kalau mata sama telinga ini sudah bisa kita jaga, maka lisan dan yang lainnya insya Allah juga akan kita bisa jaga. Karena para ulama itu mengatakan, al-ain wal udhun kan nawafid. Jadi mata sama telinga itu kayak jendela. Kayak jendela. Kalau misalkan jendelanya ini kebuka terus-terusan, maka yang ada di dalam diri kita ini nggak akan bisa bersih. Yang ada di dalam diri kita ini nggak bisa bersih. Kayak misalkan contohnya, kayak misalkan kita nyapu, omah iki bunur arepe resik-resik omah misalkan. Di depan itu angin banter banget. Sampah-sampah lagi terbang, jadi sampah-sampah beterbangan, terus debu, polusi, asap rokok, asapnya motor, asapnya mobil, macam-macam itu. Di luar sana itu kotoran-kotoran itu lagi terbang semuanya. Bunur nyapu, tapi jendelanya dibuka kabeh. Jendelanya dibuka kabeh, lawang dibuka, jendela dibuka. Niki nyapu rene mlebu neh bleduke, nyapu neh bleduke mlebu neh, nyapu neh bleduke mlebu neh. Terus gimana caranya? Tutup dulu pintunya. Ditutup dulu pintunya, ditutup dulu jendelanya, baru kita bersih-bersih. Baru itu dalam rumah bakalan bisa jadi bersih. Begitu juga dengan diri kita. Jadi pintu keburukan untuk diri kita itu mata sama telinga. Orang kalau nggak banyak dengar, nggak banyak ngeliat, nggak ada alasan tinggi ngomong nih wong, tapi lek kupingnya mengo terus, gosip kono ero, kok ketemu wong, oh yo, ini, iso nandui, bisa nandui omongannya orang ini bisa. Tiba ini. Tiba ini. Tapi jajal kalau misalkan kita ini merem, telinga kita tutup, diajak ngomong tentang orang ini, mosok toh. Aku kok ora tau krungu, aku kok nggak tahu ndelok, akhirnya nggak bisa nandui. Nah, seperti itu. Dan keadaan hati kita itu yang paling berpengaruh di dalamnya itu mata sama telinga. Dan yang keluar dari lisan kita itu apa yang ada di dalam hati kita. Makanya para ulama juga mengatakan sesungguhnya mulut ini kayak air, jadi kayak teko. Hati kita itu kayak teko. Kita isi air, dia berisi air. Kita isi susu, dia berisi susu. Kita isi air madu, dia keluar madu. Nanti kalau sing disok nih, yang keluar dari lisan kita itu apa yang ada di dalam hati kita. Kalau misalkan orang hatinya itu dipenuhi sama kotoran-kotoran, elek-elek wong, aib-aibnya orang, yang keluar dari lisannya hal-hal semacam itu. Makanya mata sama telinga ini sebisa mungkin untuk istilahnya gini. Apa yang nggak boleh diomongin, sebaiknya juga tidak kita dengar.
Sebaiknya juga tidak kita dengar. Makanya ulun sing mesakne zaman sekarang ini ya, karena adanya HP, karena adanya televisi, karena ada pergaulan yang enggak baik, bocah cilik-cilik wis pinter ngomong elek-elek itu karena apa? Karena dia ngelihat, karena dia ngelihat, karena dia dengar. Setelah itu menjadi sesuatu yang biasa bagi mereka. Akhirnya apa? Akhirnya lisannya ikut ngomong kayak gitu. Gampang miso, gampang ngomong elek. Kenapa? Karena telinganya dengar, matanya ngelihat. Telinganya dengar, matanya ngelihat. Kalau itu dari sesuatu yang luar, mungkin sesuatu yang luar, misalkan dari HP, malah sebenarnya masih lebih gampang untuk difilter. Yang jadi masalah, kadang-kadang orang rumah sendiri itu gampang ngomong elek. Lek wis ibuke bapake ngomongnya elek, kira-kira anaknya ngomongnya iso apik napa mboten? Gak iso. Kalau sudah bapak ibunya di rumah biasa ngomong jelek, biasa ngomong banter, biasa ngomong keras, biasa misuh-misuh dan lain sebagainya, mesti tak cilik-cilik jadi anak-anak yang semacam ini. Makanya mata sama telinga ini adalah jalannya apa yang masuk ke dalam hati kita. Ketika ada salah seorang sahabat datang ke Rasulullah SAW, matanya buta, nggak kelihatan. Katanya Rasulullah, barang siapa manibtala, barang siapa yang dikasih ujian sama Allah Ta'ala lewat kedua matanya, maksudnya dibutakan sama Allah Ta'ala, nggak bisa kelihatan, Allah Ta'ala akan menggantikan itu dengan surga. Orang nggak bisa melihat, itu sudah satu jalan keburukan itu sudah ketutup. Satu jalan keburukan itu sudah lek dia sabar, kalau dia sabar dan menjaga setengah kedua, yaitu telinganya, maka insya Allah bakalan masuk ke dalam surga. Nah, sing jadi masalah lek mung iso ndelok, mung iso krungu. Kalau orang bisa melihat, orang bisa dengar, berarti kan penjagaannya harus lebih ekstra lagi. Jadi di sini kita masuk di amal lisan, jadi telinga sama mata. Setelah itu Imam Ghazali mengatakan wa amal lisan. Sekarang kita masuk ke dalam bab yang bahas tentang lisan, bahayanya lisan, anggota tubuh yang harus kita jaga yang ketiga. Fasadharu alaihi bi ghayati quwwatik hatta la yakubbaka fi qari jahannam fa fil hadits inna rajul la yatakallam bil kalimah fayahwi biha fi jahannam 70 khalifan. Katanya beliau mengutip salah satu perkataannya Nabi Muhammad SAW, maka jadilah kamu orang yang sangat-sangat menjaga agar jangan sampai terjerumus di dalam neraka gara-gara apa yang kalian ucapkan. Di atasnya beliau perkataannya beliau walaikum benas finnar ala manakhirim illa hasaid alsinati. Mayoritas orang masuk ke dalam neraka itu gara-gara hasaid alsinati, para pemanen lisan mereka masing-masing. Mayoritas. Ketika Rasulullah cerita di malam Isra Mi'raj, ngelihat ahli surga, katanya Rasul fa'ajidu aktsaruhum fuqara. Ternyata orang yang masuk surga ini mayoritas masuk lewat jalan kefakiran. Wong nggak duwe. Yang paling banyak masuk ke dalam surga itu orang nggak punya. Karena apa? Orang nggak punya ini mereka untuk melakukan maksiat besar-besar ini nggak iso. Nggak duwe-duwe malah. Arepe ngombe ya kudu bayar, arepe medo ya kudu bayar, arepe judi ya kudu bayar. Jadi ketika orang ndak punya harta, itu jalan menuju surga itu cepat banget aslinya. Cepat sekali. Dia tinggal jadi hamba yang bersyukur, dia tinggal jadi orang yang bersabar. Dibanyain syukurnya, dibanyain sabarnya, langsung cus masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Jadi mayoritas orang ahli surga itu ternyata fuqara. Terus ketika melihat orang di dalam neraka, fa'ajidu aktsaruhumun nisa. Tibake sing akeh mlebu neraka malah wong wedok. Orang perempuan ini banyak masuk neraka. Katanya Rasulullah, ditanya sama Rasul, kenapa ya Rasul kok perempuan yang paling banyak masuk neraka? Katanya Rasul, karena mereka ini seringkali gak bersyukur. Jadi lisannya ini sering ngelaknat sama orang-orang rumahnya, gak banyak syukurnya sama suaminya, gak banyak syukurnya sama suaminya, dan mereka ini biasanya ngomongnya itu juga banyak.
Jadi ya gara-gara ini sekali lagi gara-gara lisan. Perempuan ini masuk neraka juga gara-gara lisannya. Wastadhara alaihi bighayati qatik hatta la yakubba fi qa'ri jahannam. Maka berusahalah semaksimal mungkin biar kamu itu enggak masuk neraka. Apalagi lewat jalan lisan. Fafil hadits inna rajula la yatakallam bil kalimah fayahwi biha fi jahannam sab'ina khalifan. Berapa banyak orang ngomong dengan satu kalimat aja dimasukkan ke dalam neraka sama Allah Ta'ala adu'at minah thuraya, lebih jauh daripada bintang. Jadi bintang ini yang delok bintang kan cilik banget. Padahal kalau kita deketin gede banget. Kenapa? Saking jauhnya. Jadi ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka sama Allah Ta'ala sampai pucuke neraka gara-gara apa? Gara-gara satu kalimat yang keluar dari lisannya dia. Satu kalimat, satu kalimat ngelokne uang, nuding uang, ngelek-ngelek uang, itu bisa dia itu dimasukkan ke dalam neraka sampai pucuke neraka. Bahkan dikatakan bayahwi biha fi jahannam sab'ina kharifan. Dia bakalan ditutup dengan satu kalimat itu selama kurang lebih 70 tahun. Sak kalimat bu, masuknya neraka 70 tahun. Lek rong kalimat, lek 10 kalimat, lek 20 kalimat, sekian kalinya dia. Berapa lama dia ada di dalam neraka. Waktu dia syahidun fil ma'rakah, diceritakan juga ada orang mati syahid. Di peperangan ada orang mati syahid. Faqala qail hani'an lah, hani'an lahul jannah. Ada orang komentar, enake wong-wong iki langsung mlebu surga. Mati di medan peperangan. Enake orang-orang ini mesti langsung masuk ke dalam surga. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya Nabi Muhammad, "Wa ma yudrika la'allahu kana yatakallam fi ma la ya'nih." Baya bakal bima la yughnih. Katanya Rasul, tahu dari mana kamu? Tahu dari mana kamu kalau dia ini langsung masuk ke dalam surga? Jangan-jangan ada kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya dia yang sebenarnya itu enggak penting untuk diucapkan, sehingga dia harus mempertanggungjawabkan kalimat-kalimat itu di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya. Belum tentu orang yang mati syahid, yang di medan peperangan, yang mati dalam keadaan berdarah-darah, ditombak orang, dipanah sama orang kafir dan lain sebagainya, langsung masuk ke dalam surga. Katanya, "Wa ma yudrik," kamu nggak ngerti. Jangan-jangan dia memiliki kalimat-kalimat yang nyakitin hatinya orang lain, atau kalimat-kalimat yang bahkan nggak ada faedahnya dia untuk mengucapkannya. Makanya para ulama itu mengatakan kita ini banyak orang mampu untuk menahan lapar di siang hari yang panas luar biasa, di musim panas sekalipun. Poso pas musim panas itu banyak orang kuat, kuat awake dhewe. Misalkan Ramadan pas gak musim hujan atau pas musim panas, apalagi kalau di daerah barat sana, di daerah timur tengah sana, kadang-kadang kalau sudah musim panas kok pas Ramadan itu siangnya lebih panjang daripada malamnya. Siangnya lebih panjang. Mungkin orang kalau di negeri lain puasa itu 11 jam, 12 jam, di sana bisa 14 jam, bisa 15 jam. Jadi kalau musim panas itu kan siangnya lebih panjang. Kalau musim dingin malamnya yang lebih panjang. Katanya para ulama, kita ini orang muslim, lek ketemu Ramadan kuat, poso musim panas itu banyak yang kuat. Tapi banyak di antara kita yang gak kuat untuk gak ngomong. Akeh di antara kita itu nahan lapar bisa, tapi nahan gak ngomongin luwih angel. Nahan untuk gak ngomong itu lebih sulit. Padahal sama-sama pentingnya. Sama-sama pentingnya. Kita kalau salah, kita misalkan siang-siang Ramadan kok mokel, dosanya gede. Kita dihadapin dengan mulut kita wis kebelet arep misui uang, terus ditahan, tapi nggak iso nahan, akhirnya keluar juga, itu juga sebuah dosa. Jadi dosa itu bukan cuma tentang zina, minum khamr, enggak, tapi ada sesuatu yang lebih penting lagi, yaitu apa yang ada di dalam lisan kita.
Nggih, lek omongane elek itu tadi pertanggungjawabannya juga besar. Nggih. Katanya Nabi, "Kana yatakallam fi ma la ya'ni." Makanya kita itu belajar, nggih, belajar. Pertama belajar untuk menghindari setiap kalimat-kalimat yang diharamkan sama Allah Ta'ala. Nggih, omongan elek, ngomongin aib orang, nanti dipreteli satu-satu. Khusus untuk bab lisan ini paling dawa niki. Nggih, nanti dosa namanya ada yang namanya bohong, ada yang namanya sumpah palsu, ada yang namanya ghibah, ada yang namanya namimah, nggih ngrasani wong dan iki dipreteli siji-siji. Lek kemarin mata sama telinga mek siji-siji tok, enggak ada pembahasannya lagi panjangnya itu enggak ada. Nggih, tapi kalau lisan ini nggih, kok dipreteli sama Imam Ghazali. Nggih. Jadi pertama kita hindari dulu yang haram dulu. Nggih. Nanti kalau sudah yang haram kita hindari, ya kalau yang sudah haram kita hindari, ditambahin sing makruh-makruh, nggih. Sing yang kalimat-kalimat yang ada di antara yang haram sama yang mubah. Nggih, antara yang haram sama yang mubah. Kalimat-kalimat yang orang itu enggak seneng tapi enggak sampai ke tingkat haram. Enggak sampai bikin orang ini masuk ke dalam keharaman. Nah, nanti kalau sudah yang makruh ini juga kita hindari, kita berusaha untuk menghindari bahkan yang mubah-mubah. Nggih, sing boleh-boleh sekalipun, nggih, mau yang boleh-boleh sekalipun tapi enggak berpotensi untuk nambahi pahalanya kita, nggih. Kalau kita ngomongnya bahasa basi, nggih. Tahu kan bahasa basi, nggih. Jadi omongan pembuka yang kadang-kadang enggak penting-penting banget, nggih. Ada ada dan kalau diniatkan dengan baik itu akan dapat pahala, nggih. Tapi kalau enggak ada juga enggak apa-apa, nggih. Enggak pemanis, nggih. Pemanis kata-kata, nggih. Pemanis kata-kata itu enggak ada kan juga enggak apa-apa sebenarnya. Nah, itu juga kita belajar untuk menghindari kata-kata yang semacam itu, nggih. Makanya di para ulama bilang, nggih, kalau memang kamu itu enggak bisa ngomong yang baik, nggih, mendingan diem. Katanya Rasul, nggih, kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nggih, kalau kamu enggak bisa ngomong baik, meneng ae. Dan diam itu as-sukutu salama, orang diemi selamat mesti. Nggih, selamat nang donya, selamat nang selamat nang donya, selamat nang akhirat. Nggih, orang diam. Nah, juga para ulama juga mengatakan diam itu emas. Nggih, diam itu ibaratkan adalah sebuah. Setelah itu juga wa yabkhal bima la yughni, ya juga yang menghalangi orang syahid untuk masuk ke neraka itu dua hal. Yang pertama itu tadi, kalau Allah yatakallam fi ma la ya'ni, jangan-jangan dia ngomong sesuatu yang enggak penting. Dan yang kedua katanya Nabi, wa aw yabkhal bima la yughni, atau mungkin dia itu adalah orang yang kikir dengan sesuatu yang enggak akan bikin dia itu kaya. Bakhil, kikir, medit, jadi wong medit ini kan elek, katanya Nabi al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas. Orang kikir, wong medit iki surga adoh, Gusti Allah ados, menungso nggih adoh, dijauhi sama semuanya. Orang medit iki mesti ndak duwe kanca, ngene lho. Wong medit iki kancane titik, lek ndak ono ndak duwe kanca. Sing lek dijak dolan mak-makem mesti pas bayar meneng etok-etok ndak ero. Nah ini kan medit berarti. Itu mesti enggak singgol usah dijak neh wis. Enggak usah dijak neh. Wong medit iki ngoten niku. Dan juga kalau orang yang dermawan, Allah Taala seneng mesti duwe kanca akeh, mesti punya teman banyak, dan juga dari surga itu juga dia akan dekat. Nah, di sini katanya wa yabkhal bima la yughni. Katanya Nabi, jangan-jangan yang menghalangi dia, yang menghalangi orang mati syahid ini untuk masuk surga adalah jangan-jangan dia itu adalah orang yang pelit bahkan dengan sesuatu yang enggak akan bikin dia ini kaya raya. Yang enggak akan bikin dia kaya. Maksudnya apa? Pelit sama sesuatu yang kecil-kecil. Dijaluki tanggone, aku nyelang banyu titik yo, dingge siram-siram omah ngarep, bilang ojo, kok tagihan listrikku mudah.
Yo ngalah. Nggih, mek sedilut tok di sepiro nggih. Ada orang minta-minta, ada orang minta-minta. Paling kita ngasih berapa? 500, 1000, nggih. Segitu tok. Nggih, ini uang segitu itu enggak akan bikin kita jadi kaya raya, itu enggak akan. Nggih, dan juga enggak akan bikin kita miskin. Kita berbagi makanan, biar duwe mahaman sak piring, dijalui koncone sak puluh, 20, nggak akan berpengaruh. Kita juga akan tetap kenyang, kita juga akan tetap kenyang, dan ini nggak akan bikin kita kaya, nggak akan bikin kita miskin. Bagi-bagi makanan sama orang, traktir teman kita, pokoknya nggak wong 50 loh sing ditraktir. Nek wong 50 ya mikir-mikir, tapi lek koncone dhewe 1, 2, ya pas dolan neng ndi, pas becak-becakan neng ndi, ya awakmu sing tuku makme, aku sing tuku ngombene. Ini enggak akan bikin kita miskin, nggih. Jadi istilahnya sepelit-pelitnya orang, nggih, itu adalah orang yang pelit dengan sesuatu yang enggak bikin dia itu kaya, enggak bikin dia itu miskin. Makanya bahkan sampai dibilang sama Allah Ta'ala, nggih, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nggih, para penipu-penipu agama itu salah satunya di akhir Allah Ta'ala mengatakan wa yamna'unal ma'un. Mereka-mereka yang enggak mau atau menahan sesuatu yang sedikit. Oke, para ulama mengatakan apa sesuatu yang sedikit ini? Tafsiran pertama adalah mereka-mereka yang enggak mau bayar zakat. Oke, jadi bayar zakat fitrah ataupun zakat mal itu harta yang sedikit. Oke, harta yang sedikit. Kalau zakat fitrah mek 3 kilo beras setahun sekali, pokoknya kita ketemu Ramadan metu 3 kilo. Oke, 3 kilo ini dirupiahkan pinten? Sampai 50.000 sampai napa mboten? Ketok tidak tahu beras. 55.000 nggih, setahun pisan. Nggih, ada orang sampai punya uang 100.000 malam lebaran kok dia enggak bayar zakat, dosa. Nggih, kenapa? Karena masuk di dalam golongan ini wamna'unal ma'un, orang yang enggak mau bayar zakat fitrah. Atau kalau enggak gitu, orang yang kaya yang hartanya sudah sampai nisab, duit sampai 100 juta, nggih, dimintai sama Allah Ta'ala cuma 2,5%. Nggih, duit 100 juta 2,5%-nya berarti mek 250.000. Nggih. Kok dia pelit sama uang? Kok 250.000? Nggih, 2.500.000. Nggih, 2.500.000 dari 100 juta. Dia enggak mau mengeluarkan harta itu, katanya Allah Ta'ala, ini para penipu agama. Nggih. Wa yamna'unal ma'un. Nggih. Ada yang mengatakan, nah pertama itu, nggih, yang dinamakan al-ma'un ini apa? Sesuatu yang sedikit. Tafsiran yang pertama, mereka-mereka yang pelit sama zakat, yang enggak mau bayar zakat, sudah pasti masuk neraka. Salate seakeh apapun, khusyuke seakeh apapun, hatam Al-Qur'ane sebanyak apapun, kok enggak bayar zakat fitrah ataupun zakat mal nang neraka. Nggih. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tafsirannya al-ma'un ini apa? Al-ma'un itu yang pelit sama sesuatu yang wa yabkhul bima la yughni. Nggih. Pelit sama sesuatu yang enggak akan bikin dia ini kaya. Nggih. Jadi dijalui tanggane gula nggih, pokok enggak 10 kilo ngono pokoke nggih. Aku melek gawe kopi, gulaku pas entek nggih, misalkan minta sak sendok 2 sendok, ojo nggih. Dijalui garam, ojo, dijalui banyu, ojo, dijalui geni, ojo nggih. Geni loh, padahal kalau kita ambil itu loh enggak nambah kurang tapi malah tambah gede. Nggih, ini pelit sama hal-hal yang semacam ini, katanya Allah. Ini bahkan bisa mencegah dia walaupun matinya dalam keadaan syahid sekalipun belum tentu masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Wa yukhal bima la yughni. Fahfad lisanaka an thamaniyata asya. Katanya Imam Ghazali, setelah itu beliau mengatakan, maka jagalah lisanmu dari 8 macam dosanya. Nih, jadi 8 macam dosanya lisan. Al-awwal al-kadzib, yang pertama adalah bohong. Wa tsani al-khalfu fil wa'di, yang kedua adalah sumpah atau ingkar sama sumpah yang pernah dia lakukan. Nggih. Ats-tsalits al-ghibah, yang ketiga adalah ghibah atau ngomongin orang. Nggih, ngomongin orang di belakang orang tersebut. Setelah itu yang keempat al-mira' wal jidal,
jidal wal munaqashatun nas fil kalam. Nah, yang keempat adalah debat, nggih. Jadi sukanya itu tukaran-tukaran ngambek uang, nggih. Sukanya al-jidal wal mira. Nah, ini kudu latihan iki, nggih. Jadi enggak suka ninggalkan perdebatan, enggak seneng engkel-engkelan, enggak seneng adu argumentasi, nggih. Masalah apa jenenge? Jangan lodeh dadak tukaran, nggih. Kudune santene keri, ora kudune santene dhisik. Iki wayahe keri, enggak wayahe dhisik. Ngono ae dadak tukaran nggih. Dan ini nanti efeknya kalau orang berhaji nggih, orang ditakdirkan sama Allah taala berangkat haji, itu salah satu yang diwanti-wanti sama Allah taala tentang hal ini. Nggih. Faman faradu fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Salah satu yang jadi kunci mabrurnya orang haji itu dia harus dalam waktu-waktu haji ya, waktu-waktu haji ini kan cuma sebentar ya. Armina itu hari-hari Armina, Arafah, Mina, Musdalifah, Arafah, Musdalifah sama Mina jadi cuma sekitar 3 hari 4 hari. Katanya Allah, fala arafah, wala fusuq, wala jidal fil hajj. Kalau sudah kamu ketemu hari-hari itu, sesulit apapun keadaanmu, sesulit apapun lingkunganmu, maka usahakan untuk enggak sampai ngomong kotor, enggak sampai tukaran. Fala arafata, wala fusuq, jangan sampai melakukan kefasikan, wala jidal, jangan sampai tukaran di hari-hari haji. Sing tahu haji mesti ndelok wong tukaran akeh. Nggih to? Antri pipis tukaran, antri jeding tukaran, rebutan maeman. Karena apa? Karena memang hari-hari itu sulit sekali. Nggih. Panas, nggih, biasanya panas, tempatnya enggak nyaman, jalan kaki jauh, jadi fisik itu benar-benar lelah sekali. Biasanya orang kalau capek, perutnya lapar, itu kena disumet titik langsung mobil. Jadi kena sesuatu sedikit aja mesti tengkar. Nah ini ujiannya tempatnya di situ. Makanya sampai diwanti-wanti sama Allah Taala, la rafat, wala fusuq, wala jidal fil hajj. Makanya kita itu perlu belajar mingkem, perlu belajar untuk enggak ngomong, perlu belajar untuk tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi, sesulit apapun itu. Karena itu nanti di dalam ibadah-ibadah yang lainnya akan menjadi sebuah keharusan. Yang keempat itu tadi, al-mira' wal jidal wal munaqashatun nas fil kalam. Jadi engkel-engkelan sampai uang, tukaran-tukaran itu hindari semua. Wal khamis tazkiyatun nafs. Yang kelima bersihkan diri. Jadi berusaha untuk ngomong dengan kalimat-kalimat yang paling baik. Rasulullah itu orang yang paling baik bicaranya. Yang paling indah bicaranya. Kenapa kok beliau bisa menjadi orang yang seperti itu? Karena beliau dikasih sama Allah Ta'ala hati yang terindah. Orang tambah apik atine, tambah resik atine, tambah bagus apa yang ada di dalam dirinya, maka apa yang keluar dari orang tersebut mesti apik-apik dia. Jadi karena Rasulullah orang paling bersih hatinya, maka Allah Ta'ala ngasih beliau lisan yang paling indah. Bahkan kita nggak akan menemukan kalimat-kalimat istilahnya yang dipakai, kosakata yang dipakai sama Nabi Muhammad itu, kalau dibandingkan dengan kalimat yang lain, kita nggak akan menemukan yang lebih baik daripada kalimatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Watazkiyatun nafs, wasadis al-la'nu, laknat orang, laknat ini nopo laknat, nyumpahi orang, nyumpahi orang. Ketika ada salah seorang sahabat nanya sama Nabi, ya Rasul ausini, ya Rasul kasih saya wasiat, kasih saya wasiat. Katanya Rasul, la tasubbanna ahadan, jangan kamu melaknat siapapun, jangan kamu jangan kamu mencela apapun, nyela apapun itu jangan. Maka katanya sahabat tersebut begitu dapat wasiat yang semacam itu dari Rasul, katanya dia, fala asubbu ahadan la hurran wala amatan wala dabbah abadan. Katanya beliau, semenjak Rasulullah berwasiat itu kepada diriku, aku enggak pernah nyela orang, baik itu dia orang merdeka, mau itu dia seorang budak, bahkan hewan sekalipun enggak pernah tak cela. Dasar cecak, ngregeti, itu termasuk dasar
coro, amen melbu wae. Dasar tikus. Kan kadang-kadang kita sering nyalah hal-hal semacam itu. Bahkan kadang-kadang nggak sadar itu mikir sing aneh-aneh. Kayak dulu di zaman tabiin, bukan tabiin, zaman salaf lah istilahnya. Itu ada satu orang, orang alim, orang pinter dalil, hafal Quran. Kalau nerangin itu enak, jamaahnya akeh, sing ngrungokne akeh. Tahu-tahu ketika dia lagi duduk-duduk di teras rumahnya kepikiran ngelihat cecak ning gone tembok ngoten. Delok cecak terus ngeten. Asline Gusti Allah nyapo dadak gawe cecak. Nyapo gawe cecak. Wis lah bikin kotor tembok, nanti nya sembarangan, aku dadak resik-resik, batin tapi dikeluarkan di lisannya. Tadi ngomong seperti itu. Gusti Allah asline nyapo gawe cecak. Dikatakan habis itu, gak lama setelah itu dia jadwalnya ngaji. Kayak ulun ngeten iki, wis nyekel mic, wis buka kitab, wis nyekel mic, arepe ngaji. Ini sing arep diwaca ndak iso. Alif ba tak ilang kabeh. Semua yang mau dia ucapkan ini hilang semuanya. Iki opo, karepe opo, dalile iki opo, enggak ngerti sama sekali. Jadi sing arepe ngaji, ditutup kitabnya nggak bisa melanjutin. Jadi nggak hilang, dicabut sama Allah Taala ilmunya. Hilang nggak eleng apa-apa. Padahal sinaune suwi banget, mondoknya suwi banget. Akhirnya dia keluar dari majelis itu nggak bisa neruskan ngajinya karena lupa semuanya, nggak ngerti apa-apa lagi ini. Semua tulisan ini dia nggak paham. Keluar, tapi ini kelebihannya orang kalau belajar punya guru tahu tempatnya ngadu, tahu kemana dia harus pergi, Jadi akhirnya dia bingung pergi ke gurunya, ya misalkan lek wong Jawa ngoten niki kok ilang kabeh, ngajine kok enggak ngerti kabeh, kok enggak paham semuanya, Kiainya juga orang alim, tahu apa yang terjadi kepada muridnya ini tadi. Setelah itu katanya gurunya, wes gini aja, nanti kamu ketika pulang, nanti kamu waktu pulang ke rumah, apa yang pertama kali kamu lihat, kamu makan. Apa yang pertama kali kamu lihat, kamu makan. Sesuai prediksi. Jadi dia mulai teko terasan omah sing ketok cicak di sing ketok cecak. Tapi karena dia tahu murid iki karo guru seharusnya sami'na wa ata'na. Dadi apa sing diomongne guru ya nggih, istilahnya mek nggih tok lek karo guru. Langsung diambil itu cecak, ndak katek di oseng-oseng, ndak katek dibuboni, ndak kakek dikai roiko, ndak katek. Langsung diuntal. Biar langsung diuntal. Begitu dimakan, Kan ndak usah tekok dalile istilahnya hukumnya apa mangan cecak. Ini situasi khusus ini. Ini situasi khusus. Jadi Allah Taala pengen ngasih pelajaran sama orang alim tersebut, bahwasanya ilmu yang dia punya, ilmu yang dianggap banyak, didengerin orang banyak, dianggap sebagai sesuatu yang mulia, itu enggak lebih nilainya dibandingkan seekor cecak. Nggak enek apa-apa nih sama ciptaannya Allah Taala, yaitu seekor cicak. Jadi di situ dia sadar, ya Allah, tiba-tiba ngajiku sak mono tahun, sekolahku sak mono tahun, Quranku sak mono akeh, ndak enek regane di sisi Allah Taala kecuali bahkan lebih rendah daripada seekor cicak. Ini zaman salaf dulu, ojo diterok. Nah itu tadi, jadi dosa la'an. Nah, laknat itu juga harus kita belajar untuk menghindarinya, Setelah itu yang keenam, yang ketujuh, doa alal khalaq, diganti dengan doa-doa yang baik, doakan orang yang baik, wal mizah, was suhriyah, wal istiza'u bin nas. Dan yang terakhir adalah meninggalkan banyak canda-canda, banyak guyon-guyon sing gak penting. Guyon lek penting enggak apa-apa. Guyon kalau menjadi pemanis suasana enggak apa-apa. Guyon kalau memang
biar untuk nyenengin orang tanpa ada apa bohongnya, nggak ada ngerendahin orangnya, nggak ada. Nah ini kan sekarang pelawak kan kerjaannya kan ngerendahin orang, wong diceluk opo. Oh, gitu. Diceluk sing elek-elek, dipanggil dengan yang jelek-jelek, kan itu sudah jatuhnya sudah dosa itu. Oke, kalau misalkan guyonan tapi guyonannya ini yang baik-baik enggak masalah. Oke, Rasulullah itu banyak guyon. Oke, Rasulullah itu banyak guyon. Oke, seperti yang sering ulun ceritane, nenek-nenek datang, Rasul, doakan saya masuk surga, Rasul. Jare Rasulullah, nini enggak masuk surga. Oke. Piye? Surga enek ini. Ini ndak enek ning gone surga. Nangis dia lari pergi sambil nangis. Oh, aku enggak mlebu surga. Rasulullah nyuruh satu orang panggil nenek-nenek itu. Nggih. Bukan maksudnya dia itu enggak masuk surga, tapi dia itu nanti bakalan masuk surga tapi sama Allah Taala diganti. Nggih, diganti enggak jadi nenek-nenek, jadi nom-nek. Nggih, jadi nom-nek. Rasulullah kan guyonan dengan guyonan yang semacam itu nggak apa-apa, tapi yang nggak boleh itu kalau ada unsur-unsur yang dimurkai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-kadhib, al-awwal al-kadhib, fahfad lisanaka minhu fil jadd wal hazal. Yang pertama adalah bohong. Bohong ini ngomong sesuatu nggak sesuai kenyataan. Ngomong tentang sesuatu nggak padahal bukan sesuatu yang benar. Nah itu semua jatuhnya adalah sesuatu yang bohong. Nah ini kita hindari sejauh mungkin. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasul, ayaslil mukmin, orang iman itu apa berzina ya Rasul? Katanya Rasul, ada yang berzina tapi taubat. Jadi berzina tapi dia taubat. Ya Rasul, apa ada orang iman itu minum khamr? Katanya Rasul, ada, tapi ya tobat deh. Apa ada yang maksiat ini ada? Katanya Nabi, apa orang Islam itu apa nyuri? Iya nyuri, tapi tobat deh. Tapi ketika ditanya, ya Rasul, ayat dibul mukmin, orang iman itu apa bohong ya Rasul? Katanya Rasul, layak dibul mukmin abadan. Orang iman itu gak pernah bohong. Karena iman itu percaya. Ketika dia percaya, apa yang keluar dari lisannya ini pasti adalah sesuatu yang benar. Pasti adalah sesuatu yang benar. Maka orang iman itu nggak pernah bohong. Karena syariatnya dia atau akidahnya dia itu sendiri adalah sesuatu yang benar, datang dari zat yang maha benar, disampaikan lewat Nabi Muhammad SAW yang seumur hidupnya nggak pernah bohong sama sekali. Bahkan ketika sebelum diangkat jadi Nabi pun Rasulullah julukannya bukan orang yang misalkan orang suci atau enggak, tapi julukannya beliau Al-Amin. Al-Amin ini apa? Al-Amin itu orang yang enggak pernah bohong sama sekali. Maka kebohongan ini harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Faqat lisanaka minhu fil jadd wal hazal wala tu'awwid nafsaka al-kadhib hazlan fayatada'a ilal jidd. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan yang selanjutnya.